Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini kita bisa bertemu dengan guru-guru besar di hadapan Allah, besar di hadapan sesama manusia. Saya sangat merespon dari beberapa ilmu ya. Salah satunya kami punya masalah di masyarakat. Kalau di tingkat atas seperti ini, kerukunan ada wadah namanya MUI, itu rukun sekali. Tapi kalau di kalangan bawah, ini yang menjadikan persoalan itu tentang masalah perbedaan-perbedaan itulah yang sering diangkat di masyarakat. Nah, kalau masalah ta'arufnya sudah, kemudian ta'awunnya sudah, tapi ketika masyarakat itu mendengar, loh, yang satunya begitu, yang satunya begitu, jadi bingung. Nah, ini kami berharap kepada para dai atau ustadz-ustadz ini sudah waktunya untuk mengurangi, memberikan informasi tentang agama ini, tentang masalah perbedaan. Tapi apa yang kita punya program yang bagus tadi ini, inilah yang kita angkat di masyarakat supaya kebingungan yang sudah lama itu sudah bisa terkikis kalau bisa. Tapi kerjasama, ta'aruf serta ta'awunnya itu yang akan kita prioritaskan. Demikian yang kami tahu, yang kami hadapi di masyarakat itu masalah banyak sekali masih perbedaan-perbedaan ya, khilafiyah itu. Sehingga inilah yang menjadi salah satu gap antara satu organisasi, satu paham, itu yang menjadikan kita tidak ukhuwahnya berkurang. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab ya, beliau ini ketua GPI, Gabungan Pengajian Ibu-Ibu Daerah Istimewa Jakarta. Tempatnya di Keraton, dalam Prabio Keraton. Dan beliau juga pimpinan pesantren Surya di Komisi Dakwah MUI Provinsi DIY juga. Dan pokoknya kiprahnya banyak selain di Muslimat NU juga. Ya, kita persilakan. Ya, Santo Somad. Terima kasih Ibu Nyai. Saya hanya berbagi tentang apa yang sudah saya lakukan ketika terjun ke masyarakat dari masjid ke masjid, surau, langgar, musola. Adapun kami berempat, setiap pertanyaan atau saran saya lebih dulu, itu karena saya lebih tua. Karena saya lihat ini memang sesuai tanggal lahir. Saya ketika pulang 2008 ke Pekanbaru Riau setelah belajar dari Maroko, maka dari masjid, surau, langgar, musola pertanyaannya itu aja. Tentang masalah talafuz bin niat usolli, tentang masalah iftitah Allahumma ba'in Allahumma kabira, tentang apakah sami Allahu liman hamidah atau Rabbana lakal hamdu, sampai kepada tasyahud. Jadi saya lihat ada dua kelompok ustadz. Satu ustadz katakan kita nggak usah bahas itu, kita bahas aja tentang ekonomi keumatan, tentang masalah penyatuan umat. Yang satu lagi mengatakan kita bahas itu karena tidak bisa kita tutupi bahwa dalam Islam memang ada ikhtilaf. Maka saya ambil jalan tengah, saya tetap bahas sesimpel, sesederhana mungkin. Jadi kalau kajiannya dari maghrib ke isya, bahasannya nggak usah panjang-panjang. Malam ini kita maghrib dari isya, maghrib ke isya, yang kita bahas selama 45 menit tentang talafuz bin niyat. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Malik bin Anas adalah bid'ah, sama dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal bid'ah, illa kecuali lidaf'il waswasah, untuk menolak waswas. Sedangkan menurut mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mustahab, dianjurkan karena itu dapat menguatkan hati walaupun mahallun niyati al-qalbu. Jadi saya susun sesingkat mungkin pakai PowerPoint
pakai kotak, nama masalahnya talafuz bin niat, menurut paling tua Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Saya tidak ingin menggiring jamaah ke mazhab saya. Saya hanya ingin menjelaskan, kalau kebetulan setuju kita amalkan, kalau nggak setuju dengan amalan saya, paling tidak kita tidak kelahi cakar-cakaran dalam masalah ini. Saya sampaikan dalam tausiah dan saya tuliskan juga dalam buku, diantaranya 99 tanya jawab sholat, lalu kemudian 33 masalah kurban, 66 masalah tanya jawab umroh, 37 masalah populer yang kebanyakannya khilafiyah. Kita memang tidak bisa menyatukan umat ini, maka pondok modern, induk dari segala pondok modern ini sanatnya ke atas itu kan ke Gontor. Jadi kalau saya lihat fikih yang diajarkan Bidayatul Mujtahid kelas 6, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibn Rushd, yang secara amalan beliau Maliki, tapi beliau ingin menjelaskan secara simpel, Hanafi begini, Maliki begini, Syafi'i begini, Hambali begini. Saya sendiri dalam prakteknya, saya ngisi pengajian hadis setiap Sabtu subuh sejak pulang 2008 sampai 2009, 10, 11, 12, 4 tahun di Masjid Muhammadiyah setiap Sabtu subuh. Tapi saya sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Riau, dan setiap subuh saya nggak pernah jadi imam. Setiap imamnya nggak datang, saya pura-pura batuk. Jadi sebetulnya kembali lagi kata Syekh Abdul Halim Mahmud, beliau adalah Syekhul Azharnya. Kata beliau dalam buku Alhamdulillah Hadhihi Hayati, autobiografi yang beliau tulis saat penerbangan dari Kairo ke India. Kata beliau, dalam sejarah Islam ada 3 kelompok yang tidak bisa pernah disatukan. Yang pertama, kelompok kalangan nassiyun, tekstualis, mereka berpegang kepada teks. Yang kedua adalah kaum akliyun, kaum rasionalis. Dan ini 2 kutub yang berbeda, satu tekstualis, satu rasionalis. Ada kelompok yang ketiga, mereka tidak mengandalkan teks, mereka juga tidak mengandalkan rasional, namanya kelompok irfaniyun. Mereka sibuk dengan riyadhah, dari riyadhah itu nanti mereka akan mendapatkan ilham dan manaman. Dan sampai sekarang pendapat Syekh Abdul Halim Mahmud ini eksis. Yang beredar di tengah masyarakat ini 3 kelompok, nassiyun, akliyun, dan irfaniyun. Tapi ketiga kelompok ini bisa bertemu dalam satu titik. Titik itu bernama mukhlishina lahuddin. Jadi apapun nama alirannya, kelompoknya, kalau mereka sama-sama mukhlishina lahuddin, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang minal mukhlasin, insya Allah. Agaknya saya tidak menggurui, na'udzubillah, saya hanya sekedar bercerita tentang yang saya hadapi dan yang saya lakukan ketika ada dalam dakwah di masyarakat. Demikian, tentu para asatidz bercerita pula tentang apa yang mereka alami. Demikian. Berikutnya, ini berdasarkan usia apa berdasarkan lokasi? Ya, silakan Ustaz Lukman. Ini ndak enaknya ngomong kayak gini nih kalau sama santri-santri di Munzalan, kalau di Paskas saya bisa langsung gaspol gitu, tembak-tembak ya. Di sini ini matanya, tatapannya, kalau ayah bunda duduk di posisi saya ini ngeri-ngeri sedap duduk di sini. Nanti saya ngomong ini dibilang ala kowe sopo, nek ngono to aku ya iso, gitu kan. Tapi saya cerita nanti salah, tapi tidak apa-apa lah ya. Saya sampaikan tidak apa-apa kan, Ustaz ridho ya kira-kira ya. Saya tidak punya klub motor, kelemahan saya ngantuk. Tapi nengok BMC saya bahagia, senang. Saya punya Munzalan. Tadi datang ke dakwahnya di Munzalan. Begitu datang ke Masjid Merapi Merbabu, warnanya ungu putih. Warnanya Munzalan. Tidak perlu namanya Munzalan, tapi warnanya sudah ungu putih. Dan merasakan saya dengan saudara sudah jadi saudara. Jadi ukhuwah itu bukan tentang logo, ukhuwah itu tentang rasa. Setuju nggak gitu? Setuju. Ayat Quran ya saya izin bacakan, bukan
kan tidak bermaksud mengajari burung terbang, tapi Umar bin Khattab, kata Tuan Guru, waktu Rasulullah meninggal lupa juga ayatnya, diangkatnya pedang. Siapa yang bilang Muhammad meninggal, ku tebas lehernya. Abu Bakar As-Siddiq santai aja bilang, kalau kau nyembah Muhammad, Muhammad dah wafat. Kalau kau nyembah Allah, Allah masih hidup terus. Lepas pedangnya. Kita perlu ada yang ingatkan juga. Kadang-kadang bulu mata kita bisa pakai untuk nengok orang. Apa mata kita bisa pakai untuk melihat orang lain, tapi suruh nengok bulu mata sendiri nggak bisa. Kenapa harus ada tazawur tadi Bunda? Supaya kita ngerasa kita tidak sendirian. Saya bawa paket sembako atas arahan Tuan Guru, ngasih guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah di pedalaman Kalimantan. Naik motor ke tempat dia 3 jam. Saya tidak sampai ke sana, hanya di titik kumpul aja wali zona, tempat zona-zonanya. Begitu kami kasih paket, bilang ini akadnya hadiah ya Ustadz, ngajarnya udah 40 tahun ngajar ngaji. Saya tarik nafas panjang ketika dia terima paket, lalu bilang, Ustadz, kata dia, kalau saya terima paket ini, apakah saya masih dapat pahala di hadapan Allah? Paket itu bukan 1 miliar, cuma 500.000, isinya sembako, bubuk tepung, minyak goreng, gula, kopi. Ngajar 40 tahun di pedalaman Kalimantan, ancamannya nyawa, dikejar mandau, disantet dukun. Antum kalau mau tes ilmu, saya ajak ke Kalimantan, yuk. Ya, luntur dah ilmu di Jawanya gitu. Kalau ini kan lagi ngetren Raja Jawa katanya kan. Yuk ke Kalimantan, yuk ikut saya. Di tengah-tengah hutan, kelapa sawit, tidak ada sinyal. Jadi saya tanya sama ustadznya, ngapain antum 40 tahun di dalam hutan ngajar orang-orang? Apa kata dia? Al ilmu syai'un wa mas'uliyatul ilm syai'un akhar. Ilmu itu sesuatu. Saya tidak pintar, anda tidak mumtaz, tidak kamlot, kata beliau. Tapi tanggung jawab saya terhadap ilmu yang saya pelajari dari guru-guru saya, tanggung jawab saya di hadapan Allah. Itu aja udah mukul kepala saya sakit sekali. Maka apalagi yang dokter-dokter antum, mudah-mudahan bisa jawab di hadapan Allah nanti. Terus beliau bilang gini, itu anak-anak kampung sini, umat Nabi Muhammad SAW. Kalau nanti Allah tanya sama saya, mereka kenal tidak sama aku? Mereka kenal tidak sama Muhammad? Mereka kenal tidak sama Allah? Saya mau jawab apa Ustadz? Itu yang bikin saya bertahan 40 tahun ngajar ngaji. Saya langsung terdiam lemas. Ustadz, ini paket hadiah ya, antum terima. Dia bilang, kalau saya terima paket ini, apakah saya masih dapat balasan dari Allah? Masih ada gitu tahun 2024 orang nanya cerita tentang keikhlasan. Maka saya bilang, mata kita Bunda, selain melihat masalah, perlu juga sering-sering melihat orang-orang yang ikhlas-ikhlas gitu, turun ke lapangan. Kenapa Nabi kita yamshuna fil aswaq? Kenapa ayat Qur'annya wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim? Enggak bisa nyatukan hati orang, enggak bisa Bunda, demi Allah tak bisa. Jari kita 5, 1 jempol 1 kelingking, bisa kebayang jari kita jempol semua. Perbedaan itu fitrah, bersatu itu perintah. Setuju nggak kira-kira benar? Mana bisa satu di sini, ya kan? Satu tidak bersedekah. Memang ada dalilnya, satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut. Tapi katanya sekarang sudah tidak ada perdebatan tentang kunut, karena sama-sama tidak sholat subuh. Sudah tidak berdebat lagi. Sudah mabar semuanya main judi online. Terus tadi saya mau nambahkan Bunda, tazawur dengan kita menziarahi teman kita. Di Bandung ada ustadz-ustadz, kiai-kiai pondok mitra yang terima infak beras, itu bikin namanya Ashabul Jaulah. Ngapain mereka? Sesama kiai-kiai pimpinan pondok ini ikut ngantar beras sama anak-anak saya Paskas, pasukan amal soleh, itu saling menziarahi pondok-pondok, lalu saling memetakan potensi. Oh, pondok ente ada tanah, anak ngerti hidroponik, boleh nggak anak numpang tanah di kebun ente? Ahlan, anak punya tanah, tapi nggak tahu mau tanam apa. Anak punya ilmu hidroponik, kata dia, kata satu kiai. Tapi ada nggak tahu nanam di mana. Dengan adanya tazawur, seeing is believing, kita setiap datang ke Pekanbaru dapat insight baru, datang ke Malang dapat potensi kebaikan baru. Kumpul semua kawan-kawan, kan crowd create cash. Orang ramai mendatangkan income, menghidupkan UMKM dan segala macam. Hotel-hotel penuh, alhamdulillah. Hotel-hotelnya harus terima kasih sebenarnya sama Wang Sinawang, ya kan? Dapat omset mereka, dapat waktu gitu lah, ya kan? Waktunya cocok gitu. Time is money kan. Jadi kalau
waktunya cocok. Yang kedua, event create human. Kalau ayah bunda mentok dengan tim yang itu aja, 4L, lu lagi, hampir semua kiai-kiai itu kalau ketemu sama saya curhatnya gitu. Gimana antum datangkan SDM? Gimana antum datangkan SDM? Saya bilang kiai bikin event. Karena event create human. Ini teman-teman nih, pasukan-pasukan langit nih, tak tahu datangnya dari mana. Semuanya on position. Kalau istilah anak motor itu on bike. Nggak saling sikut, nggak saling iri, yang konsumsi nggak iri sama yang pagar betis, pagar apa namanya? Pagar ayu. Pagar ayu, pagar nusa, asal jangan pagar makan tanaman lah. Kita satu tazawur itu fungsinya saling melihat potensi, lalu kita bilang, apa tadi Bib? Kalau kamu bisa, ya kamu aja gitu ya. Nggak, antum di situ lah, saya dukung. Lalu yang kedua, kita saling legowo, saling besar-besar hati. Saya nggak bikin paskas di Pekanbaru karena udah ada YTWU, ada tamu wakaf umat, ada Ustaz Abdul Somad. Saya tinggal numpang aja, program sama-sama. Di sini nggak perlu besak-besakan logo kita, udah ikut uang sinawa. Di tempat Habib Anis ikut kumpul nawa, saling legowo gitu. Karena kita tahu orang-orang ini atau teman-teman kita ini sama-sama ngajak kita ke surga. Ketika tujuannya adalah sama-sama surga, kita pasti ketemu walaupun kendaraannya beda. Amin. Setuju kira-kira? Setuju. Oke, insyaallah. Jazakumullah khair. Habib Anis, kita persilakan. Menambah sedikit saja. Beberapa tahun belakangan saya mencoba untuk menyampaikan beberapa prinsip yang ada baiknya disampaikan oleh para asatidz kepada umat terkait ikhtilaf. Yang pertama, ketika kita sama-sama meyakini Allah sebagai Rabb, Muhammad SAW sebagai nabinya, Al-Quran Karim sebagai rujukannya, dan Islam sebagai jalan hidupnya, kepada semua yang seperti itu, klausul awalnya adalah kamu saudaraku. Ini yang pertama. Siapapun yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, klausul pertama ketika bertemu adalah kamu saudaraku. Yang kedua, perbedaan yang dapat dihitung tidak boleh mengalahkan kesamaan yang tak terbilang. Perbedaan dalam perkara cabang tidak boleh menafikan kesatuan dalam akar dan batang. Itu prinsip. Yang ketiga, persoalan khilafiyah furu'iyah, perbedaan dalam perkara cabang itu sudah dibahas oleh para ulama. Ini yang penting ini. Yang ketiga ini penting banget di akhir-akhir ini, karena semua netizen sekarang menjadi mujtahid. Yang ketiga itu perbedaan khilafiyah furu'iyah itu semua sudah dibahas oleh para ulama. Kita seharusnya tidak perlu ikut-ikutan bahas, karena bahasan kita mau sepinter apapun kita kalah dengan Imam Nawawi, Ibnu Rajab Al-Hambali, dengan Al-Qadhi Al-Baqillani, dengan Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti. Kalah kita semua dengan mereka. Kalah ilmunya, kalah alatnya, kalah pemahamannya, kalah hafalannya, kalah takwanya, kalah zuhudnya, kalah waroknya. Apapun hasil pembahasan kita hari ini tidak akan bisa mengungguli hasil pembahasan mereka. Maka tugas kita hari ini, tugas umat, tugas netizen, itu mengkaji pendapat yang sudah ada, pilih yang paling serap, lalu hormati yang lain. Nah, ini yang banyak luntur kesadaran hari ini, karena semua merasa dengan model fasalu Google in kuntum la ta'lamun. Tanya-tanyanya sama Google, berbekal artikel pendek ini itu, di Kompas linknya disampaikan untuk berdebat. Semua ini kita perlu sadarkan umat tentang poin ketiga ini penting. Kalau sudah dibahas ulama, ente tidak diperlukan. Kalau sudah dibahas oleh ulama, kamu tuh nggak diajak, Besti. Iya kan? Sudah dibahas oleh para ulama, kamu ngapain ikut-ikutan bahas gitu? Tinggal pilih yang sesuai, yang menurut kita paling mendekati yang benar, amalkan, tidak perlu merendahkan yang lain. Clear? Jangan gitu deh ya. Ini yang perlu kita fahamkan kepada umat hari ini. Jadi karena sekarang semua itu menjadi mujtahid, karena katanya kalau berijtihad satu dapat pahala, kalau benar dua, kalau salah satu lalu semuanya
berijtihad tanpa ada bekal. Nah ini kayaknya sekarang, nah, makanya prinsipnya ini pemahamannya agak, ini slogan baik, cuman kadang-kadang karena orang awam tidak memiliki dasar untuk memahami, jadi persoalan. Kembali kepada Quran dan Sunnah, dimaknai kembali kepada terjemahan terbitan Departemen Agama. Masalah. Padahal seharusnya apa yang sudah dibahas oleh para ulama, kaji pembahasan ulama, ambil pendapat yang kemudian menurut kita ada tempatnya. Yang keempat, fa'aslihu baina akhwaikum. Poin pentingnya ada dalam ayat ukhuwah itu, amal besar, pahalanya besar, tapi jarang diamalkan. Yang dibaca innamal mu'minuna ikhwah, itu kan pernyataan setiap mukmin bersaudara. Padahal berikutnya itu ada perintah, yang pasti perintah itu pahalanya besar. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara kedua saudaramu. Sedangkan netizen hari ini tanya sama Ustadz, bukan cari kebenaran, tetapi satu cari pembenaran, yang kedua ngadu. Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang kajian Ustadz Fulan bin Fulan di YouTube channel ini, menit ke-14 detik ke-21, beliau mengatakan begini. Kok bisa? Kok sempat nyari komentar orang tentang pendapat seorang Ustadz? Udah keliru ini, udah masalah. Betapa dulu ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri entah dapat bisikan-bisikan dari sebagian orang yang dengki mengatakan, jangan pernah kalian ambil pendapat tentang agama kalian dari orang yang namanya Abu Hanifah, orang yang sesat lagi menyesatkan, orang yang mengandalkan ro'yunya tanpa merujuk kepada Quran dan Sunnah. Lalu ada Imam Abdullah Ibn Mubarak bawa catatan fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah, sampulnya dilepas, diserahkan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya Imam, apa pendapatmu tentang fatwa-fatwa ini? Dibaca Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di situ ada qala Nu'man, qala Nu'man, qala Nu'man. Kata beliau, Masya Allah, ini yang berfatwa seorang alim, allamah, mujtahid, faqih, yang luar biasa. Fatwa-fatwanya semuanya adalah fatwa-fatwa yang brilian, cerdik, cerdas, dan menjawab persoalan umat. Siapa Nu'man ini? Siapa Nu'man ini? Kata Imam Abdullah bin Mubarak, Anda sering sebut kunyahnya. Siapa? Abu Hanifah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Celakalah orang yang membisik-bisikkan hal-hal buruk tentang beliau kepada. Hari itu juga Imam Sufyan berangkat menuju Kufah untuk menunggu Imam Abu Hanifah. Kita memerlukan orang-orang seperti Imam Abdullah bin Mubarak yang kemudian bisa fa'aslihu baina akhwaikum. Nah ini kurang ditekankan oleh kita-kita, gitu ya. Padahal dalam mendamaikan dua mukmin yang bersaudara berselisih, muslim yang berselisih, ada yang nggak boleh dibolehkan. Bohong. Ustaz Ridwan izin, ada salam dari Kiai Fulan. Padahal yang bersangkutan nggak kirim salam. Saya cuma tahu mereka lagi ada masalah gitu misalnya. Saya bohong boleh, dapat pahala. Bohong. Saya ke situ juga sama, Kiai dapat salam dari Ustaz Ridwan. Meskipun misalnya Kiainya bilang, oh Ustaz Ridwan yang malam di Madinah itu, yang suka membid'ah-bid'ahkan amalan saya itu, gitu. Saya gitu kan. Misalnya gitu. Misalnya kalau beliau nggak mungkin sih, gitu ya. Itu terus kemudian naik bohongnya level berikutnya, misalnya naik bohongnya level berikutnya. Saya bawa minyak wangi, Kiai Afwan ada hadiah dari Ustaz Ridwan titipan untuk antum. Masya Allah, minyak wangi. Kok bisa dia ngasih minyak wangi? Tapi dia masih bid'ah-bid'ahin saya, gitu. Masih pertanyaannya sama gitu. Terus saya ke Ustaz Ridwan bawa kemudian sorban, katakan Ustaz, Masya Allah ini hadiah dari beliau karena antum ulama, antum harus pakai pakaian ulama. Dulu Imam Abu Hanifah berpesan, pakailah imamah-imamah kalian, perbagus pakaian kalian ketika tampil. Ini beliau menghadiahkan ini buat antum. Next level bohongnya, ada rumah makan baru Ustaz, buka ini, sudah sertifikasi halal, diundang Pak Kiai makan di sana, mau ditraktir sama beliau. Ngomong ke sana juga sama, Pak Kiai ditraktir Ustaz Ridwan, ini rumah makannya bagus, mau bawa ini, duduk bareng makan. Orang kalau sudah duduk bareng makan, 95% masalah selesai. Tinggal yang 5% itu masalahnya. Tapi sudah duduk makan bareng itu, Masya Allah, nikmat. Nanti tinggal kita bisik, Ustaz sudah dibayar Pak Kiai, Pak Kiai sudah dibayar Ustaz. Persoalannya siapa yang bayar? Bertanggung jawab atas semua
konspirasi yang kita lakukan, fa'aslihu bainal akhwat. Ini amal besar yang sering dilupakan. Ya ini wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kurang kalau Habib Anis belum melengkapi. Saya tidak akan nambahi karena sudah berlebihan. Cuma saya pernah nyoba begitu. Walaupun cara itu insya Allah 98,83% sukses ya. Ini dapat salam dari itu, antum dapat salam dari fulan, biasanya lancar. Pernah guru saya ngajari begitu. Kamu boleh goro atau bohong begitu boleh. Ustadz saya ini ada permasalahan. Terus saya nyoba begitu. Ustadz antum dapat fulan, dapat salam dari fulan. Kon ngelakoni perintah aku loh. Aku gak iso. Itu karena wis tapi jarang ya. Insya Allah diberi kemudahan. Saya cukup bisa. Asatidzah sekalian, hafizakumullah. Saya diberi isyarat oleh panitia bahwa acaranya dialog ini dicukupkan karena beliau-beliau juga mohon maaf bukan sejak tadi subuh, bahkan sejak kemarin juga agendanya lumayan padat merayap, sehingga mohon maaf dengan sangat kepada asatidzah dan ustadzah sekalian. Oh ya, tahun depan insya Allah kita upayakan durasinya bisa lebih panjang. Mau usul Iya. saran. Jadi pertemuan kayak gini kan nggak mesti harus offline kayak gini. Misalnya Jogja bisa saja ada Ustaz Ridwan, Ustaz Salim, kami bertiga sebagai orang daerah gitu ya tentu ya, Sumatera, Kalimantan bisa hadir via Zoom, ya kan? Mungkin kalau saran saya agendanya makan-makan, enggak, antumnya kumpul di sini offline. Ibu-ibu belum selesai saya ngomong, jangan langsung geleng-geleng gini. Kan saya belum selesai. Kami yang Zoom, antum offline. Acara cuma satu, makan-makan. Karena logika tanpa logistik itu anarkis. Antumnya offline, kami bertiga online. Jadi minimal 2 bulan sekali kah? Atau kapan kita cerita update terbaru? Oh, kami sudah tazawur ke Merapi Merbabu, kami sudah tazawur ini, kami sudah petakan potensi, ternyata ini pembinaan UMKM. Ustadz Wijayanto punya pesantren untuk usia emas. Saya kan datang kemarin tuh, Masya Allah. Akhirnya terinspirasi saya niru program beliau. Namanya pensiunan pesantren santri menanti husnul khotimah. Inspirasinya dari Ustadz Wijayanto karena tazawur dan ziarah ke tempat beliau. Jadi orang-orang yang sudah tua-tua pensiun itu mau meninggal, kita kasih bekal, kasih amalan-amalan dan Ustadz Wijayanto. Ajak ngobrol, belajar ini. Jadi senang. Jadi saling mengunjungi itu dari inspirasi. Jadi dibikin checklist Ustadz. Berapa, siapa mengunjungin kemana, berapa kali. Nanti kita saling laporan dan itu sangat membahagiakan. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih sekali atas masukan dan saran asatidzah sekalian. Kembali saya diingatkan oleh panitia karena waktu yang ada terbatas dan saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf jika mengantarkan acara ini ada banyak kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC.